2, 1. Terima kasih Yesus Tuhan. Oh Yesus, Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami mengucap syukur Yesus. Setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Penyertaan Tuhan yang sempurna atas setiap kami Tuhan. Dan biarlah hati yang mengasihi-Mu Tuhan membawa pujian syukur kami hanya bagi-Mu Yesus. Dari hati kami Tuhan, kami bawa syukur kami. Senang hati kami Yesus memuji-Mu Tuhan. Senang hati kami membawa syukur kami. Ku mengasihi-Mu Yesus Tuhan. Ku mengasihi-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih setia-Mu Tuhan, kasih anugerah-Mu Yesus Tuhan, mengalir di hatiku, mengalir di hatiku, memulihkan jiwaku Yesus. Kasih-Mu memulihkan hatiku. Terima kasih Bapa. Syukur hanya bagi-Mu. Kaulah segalanya hidupku. Hanya Kau Yesus. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Yesus. Segalanya di hidupku. Menolongku hanya Engkau Yesus Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau Yesusku, Yesusku. Ya Yesus Tuhan. Rindu hati kami ya Bapa. Jesus. Hanya dekat padamu, hatiku tenang.
menaikkan level kasih kita untuk mengasihi Tuhan dengan kasih yang menghanguskan, bukan mengasihi karena berkat-berkatnya atau mujizatnya. Belajarlah seperti Daud, dia tidak mau mempersembahkan korban tanpa membayar apa-apa, berapapun harganya dia bayar. Tuhan Yesus pernah marah di bait Allah. Mengapa? Karena motivasi ibadah umatnya dapat keuntungan. Tuhan mau membawa kita semua masuk dalam dimensi kasih-Nya, sampai kita menjadi umat kesayangan Tuhan, bisa menikmati keajaiban kasih-Nya yang luar biasa. Korban kasih. Amin, haleluya, haleluya. Diberikan tepuk tangan Yesus, bangkit berdiri, bangkit berdiri bersama-sama. Ya, anak kita lah yang dahsyat. Yang percaya sama-sama tepuk tangan di atas kepalanya, come on. Ha, 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 ha. Woo! Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Engkau yang mengasihi Tuhan, dua-dua tangan terangkat, nyatakan. Kami rindukan kuasa Allah, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, Tuhan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, berlagu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Dua-dua jempol diangkat sama-sama. Ready saja. Tepuk tangan lebih dahsyat bagi anak kita. Serahkan Yesus. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Kami angkat tangan kami, Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Yes, 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 yes. Datanglah dan berkata, Tuhan dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan kemenangan, berlagu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Kirim saja. Dia Allah yang dahsyat, amin. Yang terdahsyat namanya siapa? Yesus. Sama-sama sorakan. Jesus. Lagi. Jesus. Jesus. Woo. Dua-dua tangan mengangkat keluar, janganlah sama-sama yang terbaik. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata,
Shalom keluarga Allah. Tuhan mau kita mengenal hatinya lebih dalam lagi, karena kita akan dibawa masuk ke sebuah dimensi yang sangat berbeda, yaitu dimensi kasih. Mari simak Revival News minggu ini. Pengorbanan Yesus di kayu salib menghancurkan segala dosa dan kutuk, memberikan pengampunan dan keselamatan. Ikutilah perjamuan kudus dengan penuh syukur dan hormat 3 dan 4 September 2022 di setiap jam ibadah raya onsite di seluruh gereja lokal GBI Keluarga Allah dan ibadah raya online gbika.org/live. Bagi yang mengikuti secara online, persiapkan roti tawar dan sirup anggur atau sejenisnya. Mari kobarkan roh kita sehingga lawatan demi lawatan di momen Unlimited Conference 2022 dan ulang tahun ke-33 gereja kita Keluarga Allah menjadi puncak ledakan rohani yang dahsyat. Persiapkan diri kita dengan 10 hari doa puasa 1-10 September. Panduan doa puasa silakan buka link gbika.org/doapuasa. Dan mari datang ke rumah Tuhan, kita ikuti KKR Onset di GBI Keluarga Allah Widuran Solo. Kamis, Jumat, Sabtu, tanggal 1, 2, dan 3 September jam 6 sore. Dan dilanjut lagi tanggal 8, 9, dan 10 September jam 6 sore juga. Bisa juga mengikuti KKR secara online di Facebook dan YouTube channel Keluarga Allah atau di web gbika.org/live. Lapangkanlah tempat kemahmu, mari masuk dalam kegerakan yang lebih besar lagi. Haleluya saudara, kita sangat-sangat bersyukur ya bulan September kita akan merayakan ulang tahun gereja kita yang ketiga-tiga. Tuhan percayakan gereja yang penuh dengan kasih karunia karena anugerah Tuhan. Juga saya sangat bersyukur saat ulang tahun gereja ada UC Unlimited Conference. Ya, saya sangat-sangat dorong saudara bisa ikut Unlimited Conference saudara 13 sampai 15 September karena saya percaya ada sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Tuhan berkata tahun 2022 Tuhan ingin melakukan hal yang luar biasa. Dan saat ini juga Tuhan sedang saudara dorong kita, pakai kita membangun pusat kegerakan. Ya, Roh Kudus global secara luar biasa. Artinya Tuhan sedang mempersiapkan, membangkitkan saudara, Laskar Kristus yang luar biasa sekali untuk kegerakan besar-besaran. Dan dalam UC saya percaya akan ada firman, rema, pengurapan untuk itu. Maka saya dorong setiap jemaat, ya saudara yang bisa saudara ikut setiap jemaat. Apalagi setiap pelayan Tuhan berusaha untuk ikut. Ya, terlebih lagi saudara para ketua-ketua. Ketua kelompok saya, ya ketua atau SGB staf gembala, ya SGB saudara dan SGD apalagi saudara. Ya semuanya lah saudara. SGL ya semuanya. Setiap pelayan sekali lagi saya dorong bisa ikut. Karena saya percaya akan datangkan kasih karunia anugerah yang luar biasa. Daftarkan segera dan kita akan sangat diberkati. Lapangkanlah tempat kemahmu. Dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Jangan menghematnya. Panjangkan tali-tali kemahmu, pancangkan kokoh-kokoh patokmu. Sebab engkau akan mengambil ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang subur. Melalui tema HUT tahun ini, Tuhan tidak hanya ingin kita di upsize. Lebih dari itu, Tuhan mau bawa kita mengalami super size, di upgrade besar-besaran. Keluarga Allah, ikuti seri khotbah bulan September. Mari perbesar kemah hati dan iman kita. Pilihlah untuk jadi besar, super size. Hanya di Keluarga Allah. Demikian Revival News minggu ini. Orang yang hatinya sudah dipenuhi dengan kasih Allah sedemikian rupa, pasti mampu mengasihi Tuhan dan sesama dengan cara yang tidak masuk akal. Salam kegerakan Roh Kudus.
kesaksian kami ini terkait dengan janji iman untuk pembangunan pusat kegerakan Roh Kudus yang sedang dicanangkan oleh Bapak Gembala kita, Bapak Obaja, beberapa waktu yang lalu. Di situ Bapak Obaja memberi kesempatan kepada kita semua untuk ambil bagian, menabur untuk rumah Tuhan, khususnya untuk pembangunan proyek pusat kegerakan rohani tersebut. Pada saat itu istri saya, anak-anak saya, dan saya sendiri juga excited ya, respect sekali bahwa gereja kita ini mempunyai aset, dan aset itu akan dipergunakan juga untuk memuliakan Tuhan. Nah, ini kita harus ambil bagian. Saat itu pulang dari ibadah, anak-anak saya dan istri saya langsung sudah beberapa hari kemudian langsung sudah mendapatkan angka untuk dipersembahkan sebagai janji iman. Namun saya sampai akhir bulan Juni itu belum mendapatkan angka yang harus saya persembahkan, dan saya masih terus berdoa, bertanya kepada Tuhan, Tuhan berapa yang Tuhan kehendaki untuk saya persembahkan. Jadi saya tidak mau mempersembahkan itu asal-asalan, tetapi saya pengen mendengar apa yang dikehendaki Tuhan. Pada saat itu awal bulan Juli saya sudah mendapatkan angka yang menurut saya angkanya itu lumayan besar buat ukuran kami, dan saya sampaikan ke istri, Mah, angkanya segini tuh Mah. Itu saya juga sempat kaget. Bener Pak? Iya. Ya sudah Papa doa dulu deh, didoain lagi gitu kan. Saat kami bertugas asar dan saya bertugas perjamuan kudus, setelah ibadah selesai itu saya semakin kuat itu diminta Tuhan untuk mempersembahkan angka yang sudah saya sebutkan ke istri saya. Seperti biasa setelah ibadah selesai, kami yang bertugas asar di pintu utama, kami segera turun untuk menyambut jemaat yang pulang. Saya sambil ngobrol sama istri saya, Mah gimana Mah? Nggak ada perubahan nih angkanya. Lalu saya bilang, ya sudah, kalau memang itu dari Tuhan ya, pasti Tuhan akan berkati. Tidak masalah, kita bisa cicil kok, mungkin 1 tahun, 2 tahun, tidak masalah, tidak apa-apa. Yang penting kita imani dulu, kita percaya. Saya ambilkan ya formnya, saya bilang seperti itu. Dan waktu itu saya terus ambil, tapi saya belum sempat tulis. Karena setelah selesai ibadah kan, setelah menyambut jemaat pulang itu kita ada evaluasi atau RK gitu. Setelah itu ya saya bawa aja pulang, belum kami tulis, tapi kami sudah sepakat iya Tuhan dengan angka itu. Nah kemudian 4 hari sesudahnya, ketika kami sudah berkomitmen dengan cara Tuhan yang ajaib, Tuhan memberkati kami 400% dari angka yang sudah kami nyatakan iya kepada Tuhan. Jadi itu berkat itu datang begitu saja 400% atau 4 kali lipat. Dan puji Tuhan setelah kami mendapat berkat itu langsung kami bayarkan yang pertama perpuluhan, kemudian janji iman yang sudah kami katakan iya kepada Tuhan. Jadi kami tidak lagi harus berpikir untuk mencicil 1 atau 2 tahun, tapi langsung lunas kami bisa persembahkan itu. Bahkan sisanya kami bisa gunakan untuk apa yang sedang kami doakan. Luar biasa kasih Tuhan. Ketika kita mau meresponi apa yang Tuhan berikan, rema yang Tuhan berikan, dan kita mau taat, disitulah Tuhan bekerja menyatakan mujizatnya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya juga rindu mengajak supaya kita ikuti terus
rema yang Tuhan taruh di gereja kita, kegerakan yang Tuhan sudah berikan di gereja kita ikuti saja. Jangan pernah kita takut. Kita ikuti, kita imani, kita yakin, kita percaya, kita taati. Tuhan pasti menolong. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Saudaraku, satu kebenaran firman Tuhan. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Dan kau harus mengamini setiap langkah yang kau lakukan di dalam Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah berhutang. Amin. Mari saatnya kita berikan yang terbaik pagi hari ini. Kita bawa persembahan kita. Kita satu di dalam doa. Bapa yang maha baik, Allah yang kami sembah, kami tinggikan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena pemeliharaan-Mu sempurna hari lepas hari bagi kami. Kasih setia dan rahmat-Mu tidak akan pernah habis dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap berkat, terima kasih untuk pekerjaan, terima kasih untuk usaha bisnis yang Tuhan percayakan sehingga kami diberkati. Dan saat ini Tuhan, dengan segala kerinduan kami bawa Tuhan, persembahan kami angkat di hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati. Ini yang terbaik yang bisa kami berikan pagi hari ini Tuhan. Tetapi sungguh dengan hati yang tulus kami mohon Tuhan, Engkau sendiri memberkati persembahan setiap anak-anak-Mu yang diberikan dengan sukacita. Tuhan jadikan taburan yang terbaik sehingga mendatangkan tuaian berlipat kali ganda. Engkau berkati kehidupan anak-anak-Mu Tuhan, dan Engkau akan mencukupkan segala apa yang mereka butuhkan. Terima kasih Bapa, ini persembahan kami yang kami berikan dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memberi sama-sama katakan amin, amin. Saudaraku, persembahan kita dapat diberikan secara online. Saudara bisa scan barcode yang ada di kursi di depan saudara. Kalau saudara duduk di depan, barcode-nya ada di samping, di kursi di samping saudara. Lalu saudara bisa gunakan aplikasi pembayaran yang saudara punya, atau saudara bisa langsung transferkan ke rekening Gereja Keluarga Allah, nomornya ada tertera di layar. Tetapi jika pagi hari ini ada Bapak Ibu yang kesulitan memberikan secara online, saudara bisa memberi secara tunai, saudara bisa minta amplop persembahan kepada pelayan Tuhan yang bertugas, dan setelah nanti ibadah ini selesai, silakan Bapak Ibu masukkan ke dalam kotak persembahan, kami sudah sediakan di pintu keluar. Sementara Bapak Ibu memberi persembahan yang terbaik, saya rindu menyapa saudara-saudari yang baru hari ini pertama kalinya saudara bergabung bersama kami beribadah di Gereja Keluarga Allah Jakarta. Baik saudara yang mengikuti secara online di live streaming maupun saudara yang hadir secara onsite di Soho Capital lantai 11 ini. Penyambutan jiwa baru sudah dilakukan tadi ketika Bapak Ibu masuk registrasi dan Bapak Ibu sudah disambut di welcome booth dan menerima souvenir. Tetapi jika ada Bapak Ibu jiwa baru namun tadi belum disambut di depan dan belum dapat souvenir, saya mohon kesediaannya sebentar saja untuk mengangkat tangan sehingga pelayan Tuhan kami dapat menghampiri saudara. Apakah ada di sebelah kanan? Di atas apakah ada? Di tengah ada? Jiwa baru yang tadi belum disambut. Oh ada, puji nama Tuhan, selamat datang. Puji nama Tuhan. Di sebelah kiri apakah ada yang tadi belum disambut? Haleluya, kami menyambut kedatangan Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dan kami mengundang untuk minggu-minggu selanjutnya bergabung bersama dengan kami di Gereja Keluarga Allah Jakarta. Mari kita bertumbuh bersama. Hari ini ada beberapa pengumuman yang penting. Yang pertama saudaraku, kita bersyukur bahwa gedung gereja kita di PIK sudah hampir selesai dan kita akan mengadakan pre-opening GBI PIK yang akan dilaksanakan hari Kamis 8 September 2022 pukul 19.00. Tetapi acara pre-opening ini khusus untuk pelayan Tuhan dan KKS Keluarga Allah Jakarta. Reservasi akan dibuka mulai tanggal 1 September dan tempatnya sangat-sangat terbatas, kuotanya terbatas. Oleh karena itu pelayan Tuhan,
para KKS, pastikan saudara mempersiapkan diri hari Kamis tanggal 8 September pukul 19 kita jumpa di Gedung PIK. Dan yang kedua saudaraku, yang ditunggu-tunggu oleh youth dan teens, ini selama bertahun-tahun ya, pasti ketemunya online terus. Kita akan mengadakan ibadah youth and teens special welcome party dengan tema battle. Akan dilakukan secara on-site tanggal 3 September 2022, jadi minggu depan pukul 16.00 di GBI KA Soho Capital di tempat ini. Teman-teman teens dari umur 14 tahun sampai dengan youth yang kuliah dan belum menikah, jadi termasuk dewasa muda, mari bergabung saudaraku. Karena kita perlu komunitas yang akan menguatkan kita di dalam roh dan akan memberikan kita pengajaran-pengajaran tentang kebenaran firman Tuhan. Dan pasti saudara akan diberkati menjadi anak-anak muda, menjadi anak-anak remaja yang di dalam Tuhan dan hidupnya terus di bawah Tuhan naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor. Tidak ada pengumuman yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, boleh bangkit berdiri bersama-sama. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Seberapa banyak di tempat ini yang mengasihi Yesus Tuhan, boleh lambaikan tangan. Oh Yesus Tuhan, ini hati kami Bapak. Hati yang penuh ucapan syukur Yesus. Mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Yesus, ini yang kami nyatakan Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau
bagimu Tuhan. Syukur buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu. Syukur untuk semua anugerah kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk semua yang sudah Engkau kerjakan, semua yang sedang Engkau lakukan, dan semua yang akan Engkau buat dalam hidup kami. Hati kami meluap dengan ucapan syukur. Syukur untuk keluarga yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami juga naikkan syukur untuk pekerjaan, syukur untuk keuangan, semua berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Syukur Tuhan untuk damai sejahtera dan sukacita yang Engkau limpahkan dalam hati kami. Karena kami mau naikkan ucapan syukur dan syukur yang tidak habis-habisnya karena Tuhan baik, sangat baik dan teramat baik dalam hidup kami. Saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu, urapi setiap perkataan yang keluar dari mulut ini. Biarlah jadi kata-kata yang menjamah hati kami. Jadi kata-kata yang akan membawa kami mengalami dimensi kasih Tuhan yang belum pernah kami alami sebelumnya dalam hidup kami. Kami buka hati kami lebar-lebar. Kami siap untuk terima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semuanya katakan bersama-sama. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Bisa lebih meriah lagi buat Yesus kita. Haleluya. 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 Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Tahukah saudara bahwa saudara sangat dicintai oleh Tuhan? Dan Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kuat. Bukan dengan kasih yang lemah. Saking kuatnya kasih Tuhan itu, sehingga Dia mengasihi kita bukan cuma dalam kata-kata. Tapi kasihnya itu dalam pengorbanan. Saking kuatnya kasih Tuhan itu sampai-sampai Dia remukkan tubuhnya. Dia kucurkan darahnya sampai tetes terakhir. Supaya saudara dan saya yang harusnya binasa, tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Jadi buat Tuhan yang penting kita selamat, Dia remuk gak apa-apa. Yang penting asal kita dapat hidup kekal, Dia yang celaka gak apa-apa. Itu cara Tuhan mengasihi kita. Jadi hari ini sadari Anda sangat dicintai oleh Tuhan. Anda sangat disayangi oleh Tuhan. Saking kuatnya kasihnya buat kita, waktu Dia tergantung di kayu salib. Dia tanggung sakit penyakit kita. Dia yang kena sakit gak apa-apa, supaya oleh bilur-bilurnya sakit penyakit kita disembuhkan. That is love, strong love, kasih yang kuat, kasih yang gak cuma ngomong, tapi kasih yang Dia buktikan, Dia manifestasikan, Dia korbankan kesehatannya buat kita supaya kita yang sembuh. Itu cara Tuhan mengasihi kita. Supaya kita dimerdekakan, Dia rela nanggung kutuk itu di kayu salib. Dia yang kena kutuk. Asalkan kita yang dibebaskan. Asalkan saudara dan saya dimerdekakan. Sehingga kita yang harusnya hidup di bawah kutuk. Kita merdeka, kita menang. Dan sejak saat itu kita hidup di dalam berkat Tuhan. Jadi karena kasih-Nya you are blessed. Anda diberkati, Anda diberkati, Anda diberkati karena kasih-Nya yang besar, kasih-Nya yang kuat atas hidup kita. Jadi dengan cara seperti itu Dia mengasihi kita dengan kasih yang kuat, bukan kasih yang lemah, bukan sekedar kata-kata. Karena kasih-Nya begitu kuat, kasih itu yang memotivasi Dia untuk korban buat kita. Semua orang, kita kalau ditanya apakah kita cinta Tuhan, saya yakin semuanya pasti ngomong ya, saya cinta
Tuhan. Apakah saudara cinta keluarga? Saudara akan ngomong, saudara cinta keluarga, saudara cinta orang tua, cinta pasangan, cinta anak. Tapi sama-sama kita ngomong cintanya, dimensi kasihnya belum tentu sama, betul? Karena sebagian orang kita mengasihi Tuhan tetapi sampai di level sejauh apa, itu beda. Hanya ketika seseorang mengasihi sampai dalam dimensi kasih yang kuat itu, baru kasih itu bukan cuma kita rasain, oh ya aku punya feeling mengasihi kamu. Tapi kasih itu memotivasi kita do something. Kasih itu membuat kita rela berkorban. Kasih itu membuat kita mau bahkan meremukkan diri kita. Seperti seorang mama ngelihat anaknya sakit. Kalau bisa tukaran tempat. Aku yang sakit gak apa-apa, asal anakku yang sembuh. Aku yang lapar gak apa-apa, kalau hanya ada makan asal anakku kenyang. Jadi sama-sama bicara kasih, belum tentu semua orang di level yang itu. Tapi saya berdoa, saudara semua dan saya, kita bertumbuh di level kasih yang seharusnya, yang Tuhan ingin kita sampai di situ. Dan satu-satunya cara kita bertumbuh di dalam kasih yang seperti itu adalah kalau kita buka hati kita lebar-lebar. Dan dipenuhi hati kita dengan kasih-Nya yang ajaib. Dengan kasih tanpa syarat. Mulai hari ini saya berdoa Anda sadar Anda dicintai oleh Tuhan. Anda sadar Anda dikasihi oleh Tuhan. Jadi ketika Anda beribadah pun jangan izinkan iblis mendakwa dan mengintimidasi saudara. Kamu kan banyak dosanya. Kamu gak cukup baik, ibadah ngapain? Sia-sia kamu ibadah, percuma gak dikenan Tuhan. Kamu kan kadang berbuat dosa, berbuat salah. Kamu percuma doa-doa, kamu belum cukup kudus, saat teduhmu, doa pribadimu belum cukup baik, doa puasamu belum cukup banyak, sehingga kamu mana mungkin bisa dapat mujizat. Seolah-olah Tuhan itu kayak nun jauh di sana nunggu kita memenuhi syarat dulu, terus kemudian baru Dia mau ngasih sesuatu sama kita. Saya mau ngomong sama saudara, kasih-Nya adalah kasih tanpa syarat. Kita tidak layak sekalipun, tapi Tuhan yang melayakkan kita. Bahkan Alkitab mengatakan sekalipun kita tidak setia, Dia tetap setia. Dia tetap mengasihi saudara. Hari ini saya mau ngomong sama saudara, akan ada orang-orang di tempat ini, bahkan Anda tidak layak, tapi ketika Anda pulang dari tempat ini, Anda terima jawaban doa yang dari Tuhan. Anda terima pertolongan, Anda terima pemulihan, Anda terima damai sejahtera dan sukacita yang dari Tuhan dalam hidup saudara. Kenapa? Bukan karena Anda layak, bukan karena Anda sudah pantas. Sesederhana karena Tuhan sayang sama saudara. Jadi buka hatimu dan izinkan. Terima aja kasih itu. Jangan nunggu layak dulu baru kemudian merasa bisa layak. Kemudian terima mujizat, terima jawaban doa. No. Bahkan saat engkau nggak layak pun, Tuhan mau dengarkan doa saudara. Dan Tuhan mau berikan yang terbaik dalam hidupmu. Amin. Akan ada orang-orang di tempat ini. Anda pulang dengan dipulihkan oleh Tuhan. Dikuatkan, disegarkan, dibangkitkan, dimerdekakan. Sementara saya ngomong seperti ini, saat ini juga ada satu orang di tempat ini yang selama ini saudara susah tidur, saudara mengalami gangguan tidur yang terus-menerus, yang akut. Tapi karena kasih-Nya yang ajaib, mulai hari ini dimerdekakan. Anda diberkati. Dengan tidur yang manis, tidur yang nyenyak, tidur yang diberkati oleh Tuhan. Sesederhana karena Dia mengasihi kita. Seberapa banyak yang percaya Tuhan mengasihi saudara? Seberapa banyak yang percaya Tuhan punya rencana yang indah, rencana yang besar dalam hidup saudara. Rancangannya masa depan yang gilang gemilang dan penuh dengan pengharapan. Mari kita buka di dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Ini adalah pengalaman Petrus mengalami kasih Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku
lebih daripada mereka ini. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 16, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk keberapa kali? Ketiga kali. Aneh ya, ditanya pertanyaan yang sama sampai 3 kali. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, waktu kita baca Alkitab bahasa Indonesia kita melewatkan satu pelajaran yang indah sekali. Seandainya kita bisa membaca ayat yang sama ini dalam bahasa aslinya. Dalam bahasa Indonesia, kata kasih atau mengasihi, yaitu ditulis di situ sama-sama mengasihi. Apakah engkau mengasihi aku? Petrus ngomong, ya Tuhan, aku mengasihi. Tapi di dalam bahasa aslinya, kata kasih di situ dibedakan jadi 2. Yang satu agape, yang satu phileo. Agape itu adalah kasih Allah, kasih tanpa syarat, kasih yang kuat. Phileo itu kasih manusia, kasih yang terbatas, kasih yang penuh syarat, lemah kasihnya. Dan tahukah saudara, Tuhan Yesus waktu itu ngomong sama Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sebenarnya kata yang dipakai agape. Pertanyaan Yesus sama Petrus itu, Petrus, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Kasihmu strong enggak Petrus? Kasihmu tanpa syarat enggak Petrus? Harusnya di situ. Kita jadi orang Kristen harusnya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Harusnya di situ. Tapi sudah tahu enggak? Petrus jawabnya apa? Tuhan, aku mengasihi Engkau. Kata kasih yang dipakai Petrus bukan agape, tapi phileo. Jadi ditanya sama Yesus, Petrus kamu agape apa tidak? Tapi Petrus cuma ngomong, Tuhan, aku mampunya baru phileo. Bisanya mengasihi Engkau baru segini Tuhan. Harusnya mengasihi dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Tapi kenyataannya belum mampu. Kenapa Petrus ngomong gitu? Karena dia ngerti, dia baru saja gagal mengasihi Yesus. Berapa waktu sebelumnya Petrus ngomong sama Yesus, Yesus aku mengasihi Engkau, mati pun aku rela bagi Engkau. Setelah ngomong kayak gitu, wah berani ngomong bahwa dia mengasihi Yesus dengan cara dengan kasih yang kuat. Gak lama Yesus ditangkap hendak disalibkan. Petrus yang ngomong siap mati bagi Yesus, dia yang melarikan diri, dia yang menyelamatkan nyawanya. Dan dia merasa sangat hancur hati, dia merasa gagal mengasihi Yesus. Dia kepingin mengasihi Yesus tapi belum mampu. Ternyata kasihnya belum bertumbuh sampai di level itu. Ketika diperhadapkan dengan mengorbankan nyawa, dia mundur, dia lari. Berapa banyak kita sama Tuhan juga ngalami seperti yang dialami oleh Petrus. Gak bisa disangkal. Di hati kita kepengennya cinta Yesus. Tapi ketika sudah sampai disuruh mengasihinya dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Kita gak bisa, kita gak berdaya. Tuhan, aku tahu harusnya aku melayani, tapi aku belum bisa melayani. Harusnya aku ibadah onsite, tapi belum bisa Tuhan. Harusnya aku taat sama firman Tuhan satu persatu, tapi kenyataannya aku belum bisa taat, banyak nggak taatnya, banyak salahnya. Itu yang dijawab oleh Petrus kepada Yesus ketika Yesus tanya, apakah engkau agape aku? Tetapi Petrus ngomong, Yesus aku
Filio, aku mengasihi engkau tapi baru sampainya segini. Mungkin itu juga yang kita alami, kita baru sampainya segitu. Mungkin bukan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap, tapi mungkin baru perasaan kita mengasihi Tuhan. Karena itu Yesus tanya kedua kalinya. Diulangi lagi. Petrus, apakah engkau agape aku? Jadi diulangi lagi, apakah kau mengasihi aku dengan kasih tanpa syarat, dengan kasih yang kuat? Tapi Petrus ngomong, Tuhan, aku baru bisa phileo. Kasihku baru sampai segini. Kalau aku suruh mati buat engkau, kenyataannya sudah gagal, nggak bisa. Aku suruh korban buat engkau, nggak bisa. Tapi aku mengasihi, cuma aku belum bisa. Kalau kayak gitu aku belum bisa. Seringkali itu juga yang kita alami dalam kehidupan kita. Kita mengasihi, tapi belum sampai di level kasih yang kuat. Kita mengasihi tapi kalau sampai harus gini, harus gitu, harus gini, harus gitu, kita belum bisa. Petrus ngomong aku belum bisa. Makanya Yesus tanya ketiga kalinya. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan tahukah saudara, kali ini Yesus mengubah pertanyaannya bukan lagi agape. Tapi Yesus ngomong gini, Simon, anak Yohanes, apakah engkau phileo aku? Artinya, walaupun Petrus baru nyampenya di situ, belum sesuai dengan standar yang seharusnya. Tapi Yesus yang mengambil keputusan turun di levelnya Petrus dan tetap mengasihi Petrus. Walaupun cuma nyampenya segitu. Bukan Yesus ngomong kamu gak layak, kamu gak pantas, kasihmu gak level. No, tapi Yesus menerima Petrus apa adanya. Yesus tetap mengasihi Petrus, Yesus mengampuni Petrus, Yesus yang mendatangi Petrus, bahkan Yesus yang mempercayakan amanat agung besarnya kepada Petrus. Wow. Hari ini saya mau ngomong sama saudara, Anda yang selama ini didakwa oleh iblis, kamu gak layak, karena itu kamu gak bakal dijawab doamu. Kamu gak cukup doa puasanya, kamu belum melayani, belum melakukan ini itu dengan cukup baik, sehingga ya kamu wajar gak dapat mujizat, gak ngalami apa-apa. Percumalah kamu berharap, beribadah percuma, melayani percumalah. Tapi saya mau ngomong begini sama saudara, dalam keterbatasan apapun kita mengasihi Tuhan, Yesus tidak menyerah. Yesus mau turun ke level kita, Yesus menerima saudara apa adanya. Dia tetap sayang sama kita. Dia mau punya rencana yang besar dan indah dalam hidup kita. Bahkan dia mau memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Jadi mulai hari ini hiduplah sebagai orang yang dicintai Tuhan. Beribadahlah sebagai orang yang dicintai Tuhan. Mulai hari berdoalah sebagai orang yang disayang Tuhan. Anak yang disayang sama anak yang merasa nggak disayang, sama-sama minta sesuatu, sama apa beda? Beda. Yang satu takut-takut karena nggak merasa disayang. Jadi ngomong sedikit bisa dibentak, ngomong sedikit bisa dibentak. Tapi kalau anak disayang, dia ngerti dia anak emas, dia ngerti dia anak yang disayang, dia minta dengan penuh keberanian. Mulai hari ini doalah dengan penuh keberanian. Beribadahlah dengan penuh keberanian. Angkat tangan dan memuji, menyembahlah dengan penuh keberanian. Mengucap syukurlah dengan penuh keberanian. Kasihlah Tuhan di level manapun Anda bisanya. Kasihlah Tuhan di dalam hidup saudara. Karena Tuhan menerima saudara apa adanya dan Tuhan mau tetap mengasihi saudara. Amin. Itu yang dialami Petrus. Dan karena itu dalam hati Petrus meluap dengan kasih Tuhan. Walaupun dia di level phileo, tapi dia nggak tinggalkan Yesus, dia buka hatinya, dia terus menerus dipenuhi dengan kasih agape. Dan hari demi hari, kasih Petrus bertumbuh. Hari demi hari, Petrus yang tadinya kasihnya lemah, cuma ngomong-ngomong, tapi nggak ada apa-apanya. Karena setiap hari dipenuhi lagi dengan kasih Yesus. Hari demi hari, Petrus bangkit karena kasih Yesus itu. Sampai di titik tertentu, bukan cuma, kalau orang sudah penuh ya saudaraku, penuh dengan kasih, kepengennya kita membalas. Coba saudara, pernah nggak ada orang yang baik banget dalam hidup saudara?
Kalau ada orang sudah sebegitu baik dalam hidupmu, engkau ngerasain, wah kok dia baik sekali. Anda kepengen balas ngelakuin sesuatu enggak buat orang itu? Yes, kalau Anda sudah ngerasa kepenuhan kasihnya Yesus, tidak bisa tidak, dalam hati kita akan meluap sebuah kerinduan. Lord, what can I do? Apa yang bisa aku lakukan untuk membalas kebaikan-Mu? Jadi saudara melayani Tuhan bukan karena wajib melayani, harus bersaksi, harus selamatkan jiwa, harus doa puasa. Bukan lagi wajib, bukan lagi harus. Tapi kerinduanku, Tuhan, untuk Yesus aku mau korban. Untuk Yesus aku mau melayani. Untuk Yesus aku mau bersaksi. Untuk Yesus aku mau selamatkan jiwa. Boleh katakan amin? Tepuk tangannya paling meriah buat Tuhan kita. Itu yang dialami Petrus. Untuk Yesus, Petrus rela bersaksi. Petrus rela resikokan nyawanya sendiri. Berulang kali dalam bahaya maut, di penjara. Dan gak ada yang paksa Petrus ngelakuin itu. Yesus gak pernah ngomong, Petrus kamu harus gini, harus gitu. No, itu meluap dari hatinya untuk membalas kebaikan Tuhan. Saya berdoa engkau kepenuhan kasih Tuhan sampai meluap-luap untuk saudara membalas kebaikan Tuhan. Sampai di momen akhir dalam hidupnya, sudah tahu gak? Waktu itu menurut sejarah gereja ya, menurut tradisi gereja, aniaya terhadap orang Kristen zaman itu kuat sekali. Saking kuatnya akhirnya terpaksa Petrus harus melarikan diri menyelamatkan nyawa. Di tengah perjalanan, menurut tradisi gereja, Petrus papasan sama Yesus. Dan Petrus tanya, guru kamu mau kemana? Yesus ngomong aku mau balik, aku mau ke sana. Disalibkan lagi. Karena Petrus yang lari ya sudah, Yesus yang disalibkan lagi. Petrus hancur hati, dia sadar. No, enggak Yesus, cukup sekali. Aku yang balik ke sana, aku yang disalibkan bagi Yesus. Dia berikan dirinya jadi martir, mati di kayu salib. Bahkan disalibnya Petrus, disalib terbalik. Bukan seperti Yesus disalib normal. Tapi disalib terbalik itu lebih sakit daripada normal. Kenapa Petrus yang sama, yang tadinya ditanya Yesus, apakah engkau agape aku? Dia hanya bisa ngomong, aku cuma mampunya filio. Tetapi sekarang Petrus yang sama, bisa mengasihi Yesus dengan kasih yang kuat, mengorbankan dirinya, mati di kayu salib juga, gantian hangus bagi Yesus. Kuncinya satu, karena hatinya kepenuhan kasih Kristus. Jadi di gereja kadang-kadang kita merasa, harus ini, harus itu. Tapi hari ini singkirkan itu semuanya. Buka hatimu lebar-lebar. Biarlah kasihnya memenuhi hati saudara. Amin. Hanya orang yang dipenuhi oleh kasih Allah. Yang kasihnya akan bertumbuh. Sampai saudara dikuatkan, disempurnakan di dalam kasih. Itu yang dialami Petrus. Dan itu juga yang dialami Sakius. Anda masih ingat gak kisah Sakius si pemungut cukai? Orang nganggap Sakius ini orang gak baik, orang yang culas, orang yang banyak menindas, menganiaya orang, mencurangi orang pelit sekali. Tapi demi Sakius, demi menjangkau Sakius, Yesus rela untuk mempertaruhkan banyak hal. Kenapa saya ngomong begitu? Karena Alkitab mencatat Yesus pergi ke rumah Sakius untuk apa? Untuk melayani dia. Dan itu semua dilihat orang. Yesus ke rumah orang berdosa. Yesus kawan orang berdosa. Di zaman itu, saya mau ngomong sama saudara, itu artinya Yesus mempertaruhkan reputasinya. Yesus itu public figure. Zaman sekarang public figure sangat dipengaruhi oleh reputasi. Oleh nama baik. Kalau reputasinya rusak, pelayanannya juga bisa rusak. Tapi Yesus gak peduli. Demi Sakius, dia pertaruhkan pelayanannya, dia pertaruhkan nama baiknya. Dan Sakius begitu tersentuh. Sudah tahu gak, orang kalau sudah tersentuh dengan kasih Tuhan itu, kasih itu as strong as death. Kasih itu Alkitab ngomong kayak lebih kuat dari maut, sekuat maut. Tiba-tiba dari model orang seperti Sakius, kita mencatat Sakius berdiri dan ngomong sama Yesus, Guru, mulai sekarang
separuh dari seluruh hartaku, aku akan berikan kepada orang miskin. Dan kalau ada orang yang pernah aku curangi, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Kalau kita dengar cerita itu sekarang mungkin kayak nggak kerasa apa-apa karena kita nggak punya konteksnya, nggak punya backgroundnya. Tapi kalau sudah ketemu orang yang kikir bin medit, pelit, luar biasa sekali. Anda ngerti benar orang ini ngelihat orang susah aja hatinya sama sekali tidak tersentuh. Dia dapat proposal apapun dibuang begitu saja dengan gampangnya. Tapi untuk model orang seperti itu, ternyata ketika ngalami zaman kasih Tuhan, sekejap hidupnya diubahkan. Dan tanpa diminta Yesus. Yesus nggak pernah mengharuskan loh. Anda boleh baca dalam Alkitab, Yesus nggak pernah suruh. Bahkan tanpa disuruh. Untuk semua orang yang dia curangi, dia ganti 4 kali. Siapa yang mau? Ini Sakeus mau. Bahkan separuh hartanya dia berikan. Hari itu dia mungkin kehilangan sekitar 90% dari semua hartanya. Dari orang yang sangat kikir, dari orang yang nggak peduli sama yang lain, nggak peduli sama Tuhan, nggak peduli sama sesama. Tapi tiba-tiba berubah total. Kenapa? That is the power of love. Itu adalah kuasa dari kasih. Ketika hati kita dipenuhi dengan kasih Allah, hidup kita tidak mungkin sama lagi. Saya berdoa hari ini hidupmu diubahkan, tidak sama lagi. Karena kasih Allah menjamah, memulihkan, membaharui hati saudara. Amin. Jadi buka hatimu dan minta supaya kasihnya itu memenuhi hati saudara. Di gereja Anda bukan cuma sekedar ngelakuin sesuatu buat Tuhan, bukan cuma persembahan, bukan cuma memuji, menyembah buat Tuhan. Tapi ketika Anda beribadah, ini momen Anda mengalami kasih-Nya dalam hidupmu. Anda dijamah oleh kasih-Nya dalam hidupmu. Dan ketika seseorang hatinya sudah dijamah oleh kasih Tuhan, hidupnya berubah. Contoh yang berikutnya adalah Daud. Daud itu, dia sudah sampai di level hubungan kasih sama Tuhan. Makanya buat Daud beda sama buat kebanyakan orang. Kalau urusan sama Tuhan beda. Kayak tadi Sakeus urusan sama Tuhan sudah beda. Kenapa? Hatinya penuh dengan kasih. Daud ngalami itu. Ayo kita baca dulu. 2 Samuel 24 ayat 21 sampai 25. Bertanyalah Arauna, mengapa Tuanku Raja datang kepada hambanya ini? Jawab Daud, untuk membeli tempat pengirikan ini miliknya Arauna ya, daripadamu, dengan maksud mendirikan mezbah bagi siapa? Tuhan, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat. Jadi waktu itu tulah sedang menimpa rakyat dan Daud kepengen menyelamatkan rakyatnya. Dia mau mendirikan mezbah juga buat Tuhan. Dan petunjuk dari Nabi ngomong harus di tempatnya Arauna itu. Nah ini tes saudaraku. Lihat ayat yang ke-22. Lalu berkatalah Arauna kepada Daud, baiklah Tuanku Raja mengambilnya dan mempersembahkan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah itu ada lembu-lembu untuk korban bakaran dan eretan-eretan pengirik dan alat perkakas lembu untuk kayu bakar. Semuanya ini ya Raja, diberikan Arauna kepada Raja. Arauna berkata pula kepada Raja, kiranya Tuhan Allahmu berkenan kepadamu. Artinya gini, Daud datang ke situ mau beli, mau bayar tanah itu beserta dengan lembu-lembunya untuk mempersembahkan korban buat Tuhan. Tapi yang punya lahan, yaitu Arauna ngomong, gak usah bayar, gratis aku kasih. Kamu persembahkan aja korban buat Tuhan, gratis aku kasih. Saya mau tanya sama saudara, kalau Anda di posisinya Daud, sudah siap untuk bayar, tapi kemudian dikasih gratis, kira-kira responnya gimana? Kebenaran ini mujizat terjadi. Karena kita seneng gak bayar. Ya, mari kita lihat, ternyata Daud beda. Jadi orang itu kalau sampai di hubungan kasih sama Tuhan, itu hitungannya sudah gak sama lagi. Kayak tadi saya ngomong sama mama sama anak, kalau sudah hubungannya hubungan kasih, nggak ada hitungan yang masuk akal. Anaknya di posisi yang sekarat pun kalau bisa tukar posisi, dia yang sekarat pun nggak apa-apa. Demi anak. Kenapa? Ini sudah bukan hitungan transaksi, ini hitungan kasih, hitungan cinta, dan itu hitungan yang
of charge itu sudah nggak bisa lagi dikalkulasi dengan logika manusia. Mari kita lihat responnya Daud, 24. Tetapi berkatalah raja kepada Arauna, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan apa? Membayar harganya, dikasih gratis, nggak mau. Dia ngomong, pokok aku harus bayar. Kenapa? Sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Saya lanjutkan dulu. Sesudah itu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 sikal perak. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Coba renungkan, Daud dikasih gratis. No, dia ngomong kalau buat Tuhan, kalau itu ibadah buat Tuhan, kalau itu korban buat Tuhan, aku harus bayar. Aku harus korban. Kenapa? Karena Daud ini orang yang ngerti hatinya Tuhan. Dan Daud paham betul, buat Tuhan itu yang penting bukan lembunya, bukan uangnya, tapi yang dirasain Tuhan. Hatinya Daud yang mencintai Tuhan, hatinya Daud yang penuh pengorbanan, itu yang keterima di hatinya Tuhan. Wow, hari ini saya berdoa Anda ngerti hatinya Tuhan. Jadi bukan sekedar persembahan kita, bukan sekedar nilai nominal, berapa persepuluhan, janji iman yang kita berikan, no. Makanya saya ngomong bahwa yang namanya menabur, yang namanya janji iman itu bukan buat semua orang. Kenapa? Karena pada akhirnya yang diterima Tuhan itu hati yang dikenan Tuhan. Hati yang meluap, kepingin do something buat Tuhan seperti Daud. Bahkan disuruh nggak bayar aja dia. No. Kalau buat Tuhan aku harus bayar harga. Itu sebabnya dalam hidup Daud, hitungannya Tuhan sama Daud beda sama yang lain-lainnya. Anda harus ngerti. Saya berdoa mulai hari ini, Anda bukan sama Tuhan dalam hubungan transaksi. Aku sudah melayani, aku dapat apa? Aku sudah berdoa, aku dapat apa? Aku sudah beribadah, aku dapat apa? Mulai hari ini Tuhan, aku nggak dapat apa-apa, aku mau tetap cinta Yesus, aku mau tetap melayani Yesus, aku mau tetap beribadah hanya karena aku cinta Yesus. Amin. Ada nggak firman Tuhan, barang siapa menabur, ia akan menuai? Ada itu firman Tuhan, jangan dianggap salah. Tapi ada yang lebih tinggi lagi hukum dari hukum tabur tuai. Ada nggak firman Tuhan yang ngomong, berilah dan kamu akan diberi? Ada, dan itu hukumnya Tuhan, yes. Tapi saya mau ngomong sama saudara, ada beda hukumnya Tuhan karena Yesus, firman Tuhan ngomong, tinggallah ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar adalah kasih. Kalau saudara sudah sampai di levelnya Daud kayak gini, yang penting kasih. Anda mau nabur, nuai nggak nuai, tetap buat Tuhan harus yang terbaik. Amin. Terserah Tuhan mau jawab doaku apa tidak, pokok bagianku. Aku cinta Yesus, aku mau bersaksi, aku mau membalas kebaikan Tuhan, aku mau melayani, aku mau bawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Itu Daud. Bahkan saya mau ngomong begini sama saudara, buat Daud bukan hanya melalui berkat, melalui mujizat, melalui jawaban doa, Daud mengalami kasih Tuhan, bukan hanya itu. Tapi juga melalui hajaran, melalui hardikan, melalui disiplin, Daud ngerasain kasih Tuhan. Kenapa kok saya ngomong begitu? Anda masih ingat gak kisah ketika Daud punya kerinduan membawa tabut perjanjian ke Yerusalem, ke tempatnya. Waktu itu Daud salah caranya, yaitu dia mau gampang, pakai caranya orang Filistin. Tabut perjanjian dinaikkan di atas kereta yang baru. Dan Tuhan tidak berkenan, Alkitab mencatat, itu disambar orang-orang yang di sekitarnya itu, mati. Daud kaget, syok, berat dia. Itu kayak hardikan kencang sekali.
Tapi saya mau ngomong begini sama saudara, ternyata bukan cuma Daud itu melalui berkat dia mengalami kasih Tuhan. Ternyata buat Daud melalui hardikan pun dia merasakan Tuhan tetap sayang, bahkan Tuhan sangat sayang sama dia. Saya punya anak yang ketiga, masih kecil, Jane namanya. Jane sama istri saya, sama mamanya ini, sayangnya luar biasa, dekat sekali. Pastor Nita juga kalau sama dia, sayangnya luar biasa. Tapi saya mau ngomong begini sama saudara, walaupun kebanyakan waktu, pasti baik, kita mau memberikan yang terbaik, yang kita bisa lakukan, kita mau lakukan buat dia. Akan ada waktu-waktunya dia minta, kita tidak kasih. Dia salah, kita jadi orang tua yang benar harus apa? Mendisiplin. Kadang dia dimarahin, ditegur, didisiplin. Nangis enggak? Anak kecil nangis. Enggak gampang, disiplin itu enggak gampang. Hardikan, teguran enggak gampang. Tapi saya yakinkan saudara, dia nangis pun dia tetap peluk mamanya. Sambil nangis dia tetap peluk mamanya. Jen sayang momom, Jen sayang momom. Saya mau ngomong sama saudara, kalau anak hatinya sudah penuh dengan kasih, ngalami macam-macam pun, dia tetap percaya orang tuanya tidak mungkin melakukan sesuatu untuk mencelakakan. Semua yang dilakukan orang tuanya semata-mata kebaikan. Hari ini percayalah, Allah turut bekerja dalam segala perkara dalam hidupmu untuk mendatangkan kebaikan. Kenapa? Karena Tuhan sayang sama saudara. Jadi dalam hidupmu jangan berkecil hati, jangan tawar hati, jangan lemah hati saudara. Kalau Anda mengalami proses dari Tuhan, mengalami didikan, disiplin dari Tuhan, diizinkan engkau lalui. Tetap saja Tuhan izinkan itu semata-mata mendatangkan kebaikan. Yang percaya katakan amin, amin. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Itu yang dialami oleh Daud. Makanya dia belajar melalui hardikan, didikan Tuhan. Dia belajar, oh aku salah. Jadi kasih Tuhan itu bukan cuma ngasih loh ya. Kadang mengasihi itu artinya menghajar juga. Kadang mengasihi artinya mendisiplin. Karena kita ngomong kamu mau jadi anak gampang atau anak beneran. Mana bisa anak yang beneran tanpa didikan. Kalau anak gampang bisa dibiarin aja. Kalau kita mau jadi anak kita baik, nggak mungkin kita mau anak kita jadi anak manja yang anak gampang. Kita pasti mendidik, mendisiplin jadi anak yang baik. Anak yang berguna, anak yang maksimal. Dan begitu Daud belajar kasih Tuhan yang seperti itu, berubah dia. Sekarang dia pelajari firman Tuhan, oh aku salah. Dan kemudian dia atur ulang. Dia angkut tabut perjanjian itu bukan dengan kereta, bukan cari praktis, cari gampang. Sekarang lebih repot karena petunjuk firman Tuhan ngomong harus diusung oleh para imam. Dan sementara diusung jalan 6 langkah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, coba renungkan dari situ hanya sampai ke sini. Alkitab mencatat mempersembahkan korban. 6 langkah lagi, korban lagi. Itu jaraknya jauh sekali. Berapa banyak korban? Isinya cuma korban. Dan Daud lakukan itu buat Tuhan semata-mata karena mau menyenangkan hati Tuhan. Karena dia mengasihi Tuhan. Dan itu berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu Anda lihat dalam hidup Daud. Tuhan janji untuk kamu ya Daud. Dan untuk keturunanmu. Selama-lamanya kukokohkan kerajaanmu. Anda boleh baca di dalam kisah raja-raja dalam Alkitab. Dari semua raja yang memerintah di Israel. Tidak pernah ada yang menerima janji seperti itu dari Tuhan. Kenapa? Karena Daud ini ngerti masuk di hatinya Tuhan. Ngambil hatinya Tuhan. Daud ini ngerti masuk di dimensi kasih sama Tuhan. Mulai hari ini saya berdoa, saudara bukan dimensi transaksi. Sekali lagi, saya berdoa kita semua masuk di dimensi kasih buat Tuhan. Kita mau hanya yang terbaik. Kita mau menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi buka hatimu dan izinkan kasih-Nya mengalir mulai hari ini. Bukan aku harus mengasihi Tuhan, aku harus melayani, aku harus memberi yang terbaik. Bukan harus.
Aku rindu melayani Tuhan. Aku mau. What can I do, Lord? Apa yang bisa aku lakukan Tuhan untuk membalas kebaikan-Mu? Itu hanya terjadi kalau hatimu dipenuhi kasih Tuhan. Siapa yang mau hati saudara dipenuhi kasih Tuhan? Mari bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Mari semuanya dari hati, angkat dua tanganmu, katakan Tuhan ini kerinduanku. Menyenangkanku, menyukakanku, terbakar oleh api cinta-Mu. Saudara sangat dicintai Tuhan. Dan saya berdoa hari ini hatimu dipenuhi dengan kasih-Nya itu. Karena Yesus ngomong, aku mengetuk pintu, barang siapa membukakannya, aku akan masuk dan bersantap bersama dengan Dia. Saudaraku, langkah pertama menerima dan mengalami kasih-Nya yang indah itu dengan membuka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dosa-dosamu diampuni. Berarti hutang dosamu sudah dilupakan sama Tuhan. Dan sebagai gantinya, Dia berikan jaminan keselamatan di dalam kerajaan surga. Jadi terima Yesus itu saudara terima pengampunan dosa dan saudara diberi jaminan bisa masuk di dalam kerajaan surga. Amin. Anda yang mau buka hati saudara buat Yesus yang sedang mengetuk pintu hatimu, mari angkat tanganmu, ikuti doa ini, katakan Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, jadi Tuhan dan Juru Selamatku, ampuni dosa-dosaku, selamatkan hidupku. Mulai sekarang, hidupku milik Tuhan Yesus. Aku mau mengiring Yesus dan melayani Yesus seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Amin. Yang kedua, saudaraku, mari saat ini kita buka hati lebar-lebar dan biarkan kasih-Nya itu mengalir, memenuhi hati kita seperti Petrus. Dia waktu itu baru sampainya di Fileo. Tapi dia buka hatinya, dipenuhi dengan kasih Allah itu. Sehingga kasihnya bertumbuh. Akhirnya dari kasih lemah jadi kasih yang kuat. Dari kasih yang tadinya cuma ngomong, cuma perasaan. Tapi sekarang ada luapan kekuatan untuk dia berkorban, untuk dia membalas kasih Tuhan. Kasihnya bertumbuh. Siapa di sini yang mau hatinya dipenuhi kasih dari surga, kasih dari Tuhan itu? Angkat dua tangan sudah ngomong, Tuhan Yesus, penuhi hatiku dengan kasih-Mu, jamah aku dengan kasih-Mu yang ajaib. Mari masing-masing berdoa, masing-masing berurusan pribadi dengan Tuhan. Jamah Tuhan, seperti Sakeus yang dijamah oleh Tuhan. Jamah juga hatiku ya Tuhan. Seperti Petrus yang dijamah dengan kasih Tuhan. Jamah juga hatiku ya Tuhan.
Seperti Daud yang cintanya untuk rumah-Mu menghanguskan dia. Tuhan, penuhi aku dengan cinta-Mu, penuhi aku dengan kasih-Mu. Jamah Tuhan, jamah, 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 jamah. Aku sendiri tidak mampu Tuhan, seperti Petrus. Aku sendiri baru bisa phileo, terbatas, mengikut Yesus terbatas, korban buat Yesus terbatas, ibadahku terbatas. Tapi aku mau buka hatiku, penuhi dengan kasih-Mu. Penuhi, aku terima kekuatan-Mu, aku terima kasih-Mu, aku terima anugerah-Mu, aku terima kemurahan-Mu, kebaikan, aku terima. Oh, penuhi lebih lagi ya Tuhan. Sampai meluap, sampai melimpah, melimpah. Dan yang terakhir saudaraku, kalau hati kita sudah penuh dengan kasih-Nya, tidak bisa tidak, Sakeus bangkit berdiri dan dia mau lakukan sesuatu, ganti menyenangkan Yesus. Tadinya Yesus yang meresikokan segalanya, reputasinya, nama baiknya, pelayanannya. Buat Sakeus sekarang, ganti Sakeus, dia korbankan segalanya. Harta yang pada waktu itu paling berharga buat dia, tapi dia bawa untuk mempermuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Petrus yang tadinya maunya menyelamatkan nyawanya sendiri, yang penting dia yang selamat. Yesus disalib terserah, tapi yang penting dia selamat. Orang yang sama sekarang datang untuk menyerahkan nyawanya buat Yesus. Kenapa? Karena itu luapan kasih. Daud yang sama, sekarang dia tidak mau lagi cari gampang buat Tuhan. Dia ngomong, untuk Tuhan, kalau aku mempersembahkan untuk Tuhan, aku harus membayar harganya. Dikasih gratis pun dia nggak mau. Dia mau korban buat Tuhan. Saya ajak saudara saat ini Tuhan. Saat ini saya ajak saudara, ayo kita gantian belajar membalas kebaikan Tuhan. Mungkin saudara bisa nyaman ibadah di rumah. Anda nggak harus ganti baju, Anda nggak harus repot, korban waktu, ke gereja, transportasi, mahal dan lain sebagainya. Tapi saya ajak sudah mulai hari ini ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau buat Tuhan aku mau repot. Kalau buat Tuhan ganti aku mau korban. Kalau buat Tuhan aku mau memberikan yang terbaik. Aku mau bersaksi, aku mau selamatkan jiwa. Anda yang mau membalas kebaikan Tuhan, angkat tanganmu, katakan aku mau Tuhan, aku mau. Mari masing-masing berdoa. Aku mau membalas kebaikan. Ganti aku korban buat Tuhan. Ganti aku melayani Tuhan, membasuh kaki Tuhan. Ganti aku, terimalah hatiku, terimalah korbanku, terimalah hidupku. Jadi persembahan yang harum, persembahan yang menyenangkan hatimu. Terimalah kesaksianku, terimalah tenagaku. Apa yang bisa aku lakukan buat Tuhan, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Katakan hatiku, 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 gunung batuku dan rajaku, tetaplah Allah selama. Sekali lagi.
Mari katakan. Sekalipun dagingku, hatiku habis senyap, gunung batuku dan badanku, tetaplah Allah selamanya. Mari lambai-lambaikan dua tanganmu, katakan. Hati kami, kerinduan kami hanya menyenangkan-Mu, Yes, Lord. hanya menyukakan hati Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, hari ini kami di recharge, kami disegarkan, kami dikuatkan, kami dipulihkan. Ini hidup kami semuanya untuk hormat kemuliaan Tuhan. Amin. Angkat dua tangan saudara dan terima berkat Tuhan ini. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Amin. Diberkati studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Dan diberkatilah pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Melalui hidupmu banyak jiwa diselamatkan. Keluargamu, teman-temanmu mengenal Yesus dan terima anugerah keselamatan itu. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari semuanya katakan amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sudah selesai, Bapak Ibu yang terkasih silakan kembali duduk. Saya akan membantu saudara untuk kita bisa pulang bergiliran.